Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Kita sekarang mau review sebuah laptop dari merek Asus yang masuk dalam kategori gaming. Cuman perbedaannya kalau laptop ini kita review, ini adalah salah satu laptop yang convertible. Jadi tidak terlalu gaming sekali, tapi masih tetap aksinya gamingnya kental terasa bro. Ini adalah seri ROG Flow X13 GV301RA yang dibanderol di harga awalnya Rp20.500.000. Tapi sekarang harganya sudah turun bro. Ini laptop harganya dibanderol di angka Rp19.650.000. Alasan pertama kenapa laptop ini harganya turun, ya karena COVID-nya udah selesai. Jadi suplainya lancar, permintaan juga tidak terlalu tinggi, dan semua brand harganya udah pada turun bro. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin model, varian ROG Flow X13 ini hanya berbeda jeronya aja. Kalau teman-teman mungkin udah mengetahui di varian yang keluar di tahun 2021, ROG juga mengeluarkan produk yang sama seperti ini, cuman sekarang lebih ditekankan lagi jeroannya bro. Contohnya dari prosesor, memori, dan penyimpanan semua menggunakan jenis-jenis komponen terbaru. Tapi ya nggak ada salahnya, kita akan review lagi buat teman-teman. Kira-kira kalau mau beli laptop ini lebih bermanfaat di mana sih? Karena kalau saya melihat ukuran laptop ini, dia nyaman banget untuk kebutuhan mobilitas tinggi, dibawa kemana-mana, buat presentasi. Terus juga laptop ini memiliki satu keunggulan poin yang paling penting bro. Dia itu selain enak untuk kebutuhan gaming, meskipun laptopnya tipis, dia baterainya awet sekali kawan. Ini adalah sebuah laptop dari ROG yang namanya adalah Flow X13. Laptop ini kalau kita lihat memang dia laptop convertible yang bisa kita lipat hingga 360 derajat. Tapi yang namanya ROG, dia aksen gamingnya masih terasa kental meskipun dia bikin laptop yang bisa dilipat seperti ini. Dan keuntungan kalau kita menggunakan laptop ini, kita akan bisa mendapatkan inspirasi dari pemakaian varian ROG Flow X13. Kok bisa mas? Ya bisa dong, karena kalau kalian pakai laptop yang model biasa, ya umumnya pakai laptop ya seperti ini, diketik terus dilihat. Tapi kalau kalian menggunakan varian ROG Flow X13, teman-teman bisa menggunakan produk ini dengan berbagai mode. Mode laptop bisa, mode tablet bisa, mode stand ataupun mode tent juga bisa kalian manfaatkan di produk seperti ini. Tujuannya apa? Ya mungkin kalian ingin melihat laptop dengan sudut pandang berbeda atau sekedar menikmati entertainment. Terus kalau kita ngomongin soal model desain, sebenarnya varian ROG Flow X13 ini juga modelnya masih sama seperti keluaran tahun kemarin yang keluar di tahun 2021. Jadi semua laptop ini seluruh permukaannya berbahan dari full aluminium, dihiasi oleh material garis yang diakukan kayak gini untuk bagian atas hingga bagian bawah. Cuman sayangnya produk ini kelemahannya satu bro. Ketika teman-teman itu tangannya sering berkeringat, dia akan ada fingerprintnya. Nah ini kerasa agak kurang kelihatan agak kotor. Tapi overall kalau itu digunakan ini cukup nyaman banget. Terus kalau kita ngomong soal bobot, di varian laptop yang memiliki ukuran layar 13 inch seperti ini, bobotnya menurut saya masih termasuk enteng meskipun ini udah convertible. Karena umumnya laptop convertible itu bobotnya di angka 1,5 kg, tapi tidak pada varian ROG Flow X13 ini karena dia bobotnya di angka 1,3 kg. Terus ketika teman-teman membeli laptop ini, otomatis teman-teman akan mendapatkan sebuah stylus pen kayak gini bro. Nah stylus pennya ini dia menurut saya basic karena dia memiliki sebuah tombol backward forward. Terus ini stylus pen juga menggunakan baterai AAA yang kecil seperti baterainya remote TV, dan dia masih belum dicat bro. Tapi pengalaman saya pas menggunakan varian stylus yang ada di bawaan ROG Flow X13 ini cukup responsif, nyaman, enak untuk sekedar menggambar sketch ataupun emoticon, dan juga beberapa catatan yang mungkin teman-teman bisa memanfaatkannya di laptop ini. Atau mungkin teman-teman yang memang kerjaannya suka hobi menggambar, nah ini akan sangat bermanfaat buat kalian bro. Dan untuk hardware layarnya, laptop ini menurut saya udah cukup nyaman sekali untuk berbagai kebutuhan. Bisa kalian manfaat untuk kebutuhan gaming dan enak juga untuk kebutuhan desain. Karena hardware cukup bagus bro. Di laptop ini sudah menggunakan IPS level, ukuran layarnya 13,4 inch, resolusinya Full HD tapi Full HD-nya beda. Karena laptop ini menggunakan aspek rasio sebesar 16:10. Jadi angka untuk megapikselnya dia beda, bukan 1920 x 1080, tapi menggunakan 1920 x 1200 megapiksel. Terlihat lebih padat dan juga lebih luas. Sementara kalau kita ngomongin tentang keakurasian di laptop ini, dia sudah menggunakan 100% sRGB dan juga Adobe-nya di angka 75%. Terus kalau kita gunakan untuk kebutuhan gaming,
Di varian ROG Flow X13 ini juga dibekali dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Ini udah cukup istimewa, jadinya untuk kebutuhan konten akan lebih nyaman bro. Dan jelas kalau kita ngomongin laptop ROG, kan ada itu laptop ROG yang memang tidak ada kameranya kalau laptopnya under 20 juta. Dan di seri ROG Flow X13, dia masih ada bro kameranya dan hasil untuk perekamannya seperti ini kawan. Untuk hasil gambar pengambilan yang ada di ROG Flow X13 menurut saya udah cukup lumayan jernih. Dan ditambah kejernihan suara yang udah diperhalus oleh AI noise cancelling. Jadinya kalau kebutuhan kalian untuk meeting, entah pakai Zoom ataupun Google Meet, ini udah cukup jelas banget dan bisa mempermudah audiens kalian dalam memandang wajah kalian. Plus, untuk kamera yang ada di ROG Flow X13, ini ada autofocusnya bro. Mantap sekali. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, gimana? Oke. Just. Kita akan lanjut turun ke bagian bawah, yaitu kita akan ngebahas soal keyboardnya. Untuk layout keyboard di laptop ini dia standar bro. Dan juga dilengkapi dengan keyboard backlight warna lampu putih. Ini akan memberikan kesan enak kalau kita ngetik di daerah yang minim cahaya. Sementara feel pengetikannya menurut saya cukup taktil dan juga nyaman. Plus laptop ini untuk tombol powernya itu terpisah bro, karena diletakkan di bagian kanan sini. Terus kita juga ada beberapa keycap yang menurut saya cukup fungsional. Contohnya Fn sama F5. Nah, tombol ini dia itu berfungsi sebagai peningkat performa yang ada di laptop varian ROG Flow X13. Buat teman-teman yang mungkin sekedar ingin memperpanjang durasi baterai atau daya tahan baterainya, kalian bisa mengatur lewat sini. Ataupun pas kalian ingin menggunakan untuk kebutuhan berat, entah render atau gaming, ini bisa sangat bermanfaat sekali bro. Tanpa harus repot-repot masuk ke settingan Armoury Crate. Kan lumayan, ada jalan pintasnya lewat tombol Fn F5. Dan selain ini laptop keyboardnya enak buat ngetik, kalau kita lanjut ke bagian kiri dan kanan, kita akan menjumpai beberapa sesuatu yang spesial. Ini adalah colokan untuk VGA eksternal bro, yang dikasih nama XG Mobile. Terus nggak cuma itu aja, varian produk ini juga dilengkapi dengan WiFi yang istimewa, yaitu WiFi 6E dan juga Bluetooth 5.2 yang akan sangat bisa menghandle semua kebutuhan online kalian. Tapi kalau kita ngomong colokannya, sepertinya ini colokannya cukup terbatas bro. Karena di bagian kiri dan kanan, ini laptop cuma disediakan untuk colokan port HDMI, jack 3.5, USB Type-A, dan colokan USB Type-C. Misalkan untuk colokan yang lain kayak contohnya port card reader ataupun colokan RJ45, dia udah dibuang dari varian ROG Flow X13. Tapi enaknya produk ini untuk colokan Type-C nya bisa kita manfaatkan untuk sekaligus buat ngecas. Untuk seri ROG Flow X13 yang keluar di tahun 2022, ini dia nggak cuma keluar satu spek aja, tapi ada beberapa macam spek. Nah, kalau kita lihat modelnya memang ini modelnya sama bro, tapi jeroannya beda-beda. Mulai Ryzen 7 seri 6000 hingga Ryzen 9 dan VGA-nya hingga RTX 3050 Ti. Sementara untuk produk kita review, ini varian yang termurah bro, di harga 19 jutaan. Semurah-murahnya ROG Flow X13 masih 19 juta bro. Kalau speknya, ini produk dia menggunakan Ryzen 7 yang 6800HS, di mana prosesor ini sangat hemat sekali untuk konsumsi dayanya karena dia hanya menggunakan konsumsi sebesar 35 watt untuk TDP-nya. Terus kalau kita lihat dari kemampuannya, prosesor ini sudah mencapai kecepatan hingga 4,7 GHz dengan menggunakan 8 core serta 16 thread. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptop ini, powerful oke dan daya tahan baterai bisa awet hingga 9-10 jam. Cuman sayangnya produk ini VGA-nya tidak ada VGA discrete grafisnya alias cuman eGPU aja. Namun ini produk VRAM-nya gede bro, karena dia udah dikasih RAM 16GB di DR5. Akhirnya kalau teman-teman ngecek di DX series, VRAM-nya itu meningkat hingga hampir 8GB. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya buat desain ataupun gaming, masih akan playable sekali dan juga nyaman sekali untuk beberapa kebutuhan render kalian. Sementara kalau untuk penyimpanannya, istimewa bro. Produk ini meningkat drastis dibandingkan keluaran tahun kemarin, karena sudah menggunakan varian SSD M2 PCIe generasi keempat yang ukurannya kecil seperti ini bro. Dia ukuran 2230 dengan kapasitas 512 GB. Namun sayang sekali kalau kita ngomongin soal varian ROG Flow X13 yang touchscreen ini, dia nggak ada penambahan penyimpanan dan juga RAM-nya itu tersolder. Tapi kalau untuk kelengkapan dari softwarenya, varian produk ini udah lengkap sekali bro, karena sudah dilengkapi sama Windows 11 dan Office 2021. Untuk menyuplai dari spek yang udah saya infokan tadi, di seri ROG Flow X13 ini dia dibekali dengan baterai yang gede banget bro. Ukurannya 62 Wh plus adapter dengan tegangan di angka 100 Watt dan colokannya USB Type-C. Jadi salah satu penyebab laptop ini awet, yang pertama memang karena prosesornya konsumsi dayanya kecil, terus ditunjang sama baterai yang gede, makanya dia bisa awet hingga 9-10 jam. Baterainya itu ukurannya mirip seperti laptop gaming bro, 60-an Wh.
Tapi kalau kita ngomong soal performa laptop ini pas kita gunakan untuk tes benchmark dan juga untuk beberapa tes gaming, dia cukup playable. Alasannya menurut saya adalah karena laptop ini menggunakan RAM DDR5 yang menyebabkan VRAM-nya juga meningkat. Otomatis kalau kita gunakan untuk berbagai kebutuhan gaming, ini tetap playable kawan. Jadi kesimpulannya kalau kita ngebahas seri ROG Flow X13, menurut kami ini laptop lebih cocok untuk digunakan di kebutuhan produktif. Misalkan untuk desain ataupun untuk produksi konten. Enak banget bro. Terus kalau kita gunakan laptop ini untuk kebutuhan gaming, apa nggak bisa? Bisa, cuman nggak nyaman bro. Terutama buat teman-teman yang memang lebih kebutuhannya sering streaming ataupun memang ngejar FPS yang tinggi. Kurang enak. Karena untuk laptop yang kita review, dia tidak memiliki VGA disk grafis, plus laptop ini RAM-nya tersolder dan juga penyimpanannya cuma ada satu aja. Dan kalau kita mau cari penyimpanan yang lain, itu agak susah. Karena colokan untuk 2230 untuk M2 PCIe Gen 4 ini akan sangat jarang dijual di pasaran. Lebih baik kalau kita cari yang 2280 lebih banyak. Kalau yang seri seperti ini akan lebih jarang bro. Nah, tapi kalau kita gunakan ini laptop untuk berbagai aktivitas yang lain, baru nyaman. Fitur unggulan laptop ini adalah memang dia fleksibel, baterainya awet, dan masih ada embel-embel gaming. Makanya di varian ROG Flow X13, dia juga dibekali dengan dual fan serta 4 buah exhaust pembuangan panas yang akan lebih membuat kalian nyaman ketika kebutuhan berat, entah render ataupun sekedar mencari hiburan kalau untuk main gaming tipis-tipis bro. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?